Pemirsa, Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam melimpah, terutama tambang nikel. Namun beberapa oknum pengelola kandungan mineral ini menyalahi aturan dan merugikan negara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2021 fokus mengungkap kejahatan pertambangan dan menyelamatkan uang negara dari praktik curang ini. Seperti apa penguapan yang dilakukan Kejaksaan? Berikut wawancara khusus dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sarjana Turin pada Rabu 29 Desember 2021. Bahwa saya melihat dari aspek penanganan perkara korupsi di Sulawesi Tenggara ini memang cukup menarik. Menarik dalam arti kata karena potensi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara ini adalah dari sektor pertambangan. Sehingga saya mencoba untuk mempelajari dulu, mengamati dan mempelajari, kemudian saya baru menemukan, setelah saya analisa, saya menemukan fakta bahwasannya ada potensi-potensi yang seharusnya menjadi hak negara dalam proses kegiatan penambangan yang ada di Sulawesi Tenggara ini, ternyata itu banyak yang terabaikan atau terlewatkan. Nah, saya coba untuk dengan kewenangan yang Kejaksaan miliki, ya, sebagai aparatur penegak hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan itu memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam perkara tindak tertentu, yaitu termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Maka saya mencoba untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan potensi-potensi sumber daya alam yang merupakan pendapatan negara dalam hal ini, kemana larinya. Nah, penyimpangan inilah yang saya menarik, sehingga saya coba untuk melakukan tugas saya selaku penyelidik sesuai dengan kewenangan yang tadi saya katakan untuk menelusurinya. Nah, ternyata dari sekian banyak korporasi yang bergerak di bidang pertambangan, hampir 240 yang milik UP itu, ada potensi yang harus kewajiban mereka dibayarkan ke negara. Tetapi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang melalaikan itu. Yang namanya tindak pidana korupsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Ingat itu. Korupsi tidak mungkin terjadi berdiri sendiri. Nah, pasti ada kaitan dengan pihak-pihak yang terkait. Ketika swasta ataupun perusahaan korporasi yang melakukan kegiatan di lahan milik pemerintah ataupun melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh PBN, dia tidak bisa mengambil uang itu sendiri tanpa ada restu atau tanpa ada bantuan atau tanpa ada perbantuan dari pihak pejabat yang berwenang. Nah, saya ambil contoh. Kenapa di dalam perusahaan PT Tosida itu bisa melibatkan aparat SDM? Itu saya bilang, ketika korporasi PT Tosida akan meminta izin usaha penambangan, tentu dia mengajukan permohonan. Di dalam permohonan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 4 2009 Yunto 30 2020 tentang minerba. Ada beberapa syarat-syarat yang saya katakan tadi. Dia harus membayar jamin reklamasi dan pasca tambang. Nah, kemudian setelah itu dia lakukan, misalkan dia tidak bayar, dia tidak akan dapat yang namanya izin usaha penambangan produksi, IUP produksi. Nah, kenyataannya dengan dia tidak membayar itu, ini korporasi bisa melakukan aktivitas penambangan. Bahkan syarat yang besar lagi yaitu RKAB, Rencana Kerja Anggaran Biaya. Itu setiap tahun harus dievaluasi. Setiap tahun dilakukan evaluasi, kewajiban itu harus dipenuhi, membayar tadi kepada negara. Sesuai rencana itu. Rencana dia. Jadi setiap tahun dia berapa kuota yang dia peroleh, dia harus bayar. Ini dia tidak membayar, tetapi RKAB itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Inilah kaitannya antara pemilik korporasi tersebut dengan pihak pejabat yang berwenang. Bagaimana mungkin dia melakukan
produksi penambangan, mengambil setiap hari, setiap malam, setiap bulan, ya toh, setiap tahun dia tidak memberi kewajiban, tetapi suratnya keluar. Ada apa itu? Inilah yang bagian penyidik lakukan untuk mengungkap jaringan itu. Jadi ini bagian termasuk juga yang namanya perbuatan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat yang berwenang, dalam ini yang memberikan perizinan. Proses penyidikan itu didasar atau diawali dengan adanya alat bukti. Alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah ditentukan. Ada 5. Ada keterangan saksi, ada dokumen, ada keterangan ahli, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Ditambah satu lagi. Di dalam penanganan tindak pidana korupsi itu bisa ditambah satu lagi dengan bentuk apakah itu faksimiil, apakah itu hasil sadapan, apakah itu hasil fotokopi dari berita-berita yang dikirim melalui WA, bisa. Nah, dari fakta-fakta yang terungkap dari penyidikan ataupun dalam proses persidangan itu, maka tidak tertutup kemungkinan ada penyidik bisa menetapkan tersangka lain-lain. Betul sekali. Jadi penyidik itu bekerja seperti itu. Nah, jadi dia tidak serampangan menetapkan orang sebagai tersangka atau mengembangkan kasus ini kemana-mana, tetapi dari hasil pemeriksaan dan hasil fakta-fakta yang terungkap di persidangan itulah kemudian akan bisa dikembangkan. Apakah masih ada tersangka lain atau pihak lain yang terlibat di dalam hal ini? Ya bisa saja. Jadi penegak hukum yang punya kewenangan menangani tindak pidana korupsi kan tidak hanya kejaksaan. Ada dari pihak KPK, ada dari pihak kepolisian. Mari bersama-sama, kalau memang punya komitmen dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, ya kita sama-sama. Nah, dari 240 korporasi yang memiliki usaha di bidang pertambangan di Sulawesi Tenggara ini, tidak tertutup kemungkinan ada korporasi-korporasi lain yang melakukan kejahatan sejenis. Ya sama, modusnya sama di sini, saya perhatikan sama. Cuma kalau kita kan sementara ini kan terbatas dengan sumber daya manusia yang ada dimiliki di Kejaksaan Tinggi Sultra. Nah, kemudian juga sudah kita melakukan penelisikan beberapa perusahaan-perusahaan selain Tosida ini sudah ada masuk radarnya Kejati Sultra ini. Yang kita tidak lanjuti. Tapi kita tetap mengedepankan pencegahan itu tadi, pemulihan ekonomi nasional sepanjang dia bisa secara sadar mengembalikan sebelum kita terbitkan SB penyidikan, ya bisa kita ini kan selesaikan. Ada, kita kan melakukan full bucket, pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Nah, kemudian baru dilakukan penyelidikan. Nah, termasuk Tosida, termasuk ada beberapa yang belum saya sebutkan karena ini masih dalam penyelidikan. Kalau ini beberapa ya? Ada beberapa. Dan alhamdulillah yang proses tahap full bucket dia sudah kembalikan ke negara dan uangnya sudah kita setorkan, ya kita selesaikan lah. Silakan Anda berusaha terus, saya bilang. Bahkan tapi masih ada memang sebagian perusahaan yang belum juga mengembalikan. Banyak. Saya katakan banyak itu karena lebih dari 2, lebih dari 3 itu kan banyak ukurannya. Kalau masih 1, 2 itu kita anggap relatif masih dalam kategori wajar. Tapi kalau sudah lewat dari 2, 3 itu kan banyak. Saya hanya berpesan kepada penyelenggara negaranya, kepada pejabat negara, laksanakanlah regulasi di bidang pertambangan itu sesuai dengan ketentuan berlaku untuk penyelenggara negaranya. Kemudian untuk korporasinya, laksanakan kewajibanmu kepada negara agar usahanya yang dipercayakan kepadamu tetap langgeng dan baik untuk kemaslahatan masyarakat negara ini. Jadi itu saja. Jadi dua pihak itu harus bertanggung jawab. Jangan hanya mau enaknya saja mengambil hasilnya tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Ini yang sangat fatal menurut saya.